Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fuad Dodrom selaku Kepala SMP Negeri 1 Buaran. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Buaran. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Sebelumnya saya akan bacakan susunan acara pada acara diseminasi budaya positif yang nantinya akan dibawakan atau akan dipaparkan oleh salah satu calon penggerak kita, Ibu Acintianira Purbandari. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan, kelima materi, dan keenam penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka diseminasi budaya positif hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bu Rina kami diserahkan. Kepada Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Selanjutnya yaitu sambutan. Berarti besok kelas 7E nggak ada olahraga ya Pak? Kepada Bapak Ibu kami Tanggal 25. 23, 24 dan Minggu kemarin sudah nggak ada Pak. minggu kemarin Ya bapaknya nggak tahu izin juga tapi nggak tahu. hari apa? Hari Rabu kan kalau 7E kan olahraganya Rabu. Hari tugas apa? Kan ada ganti yang minggu kemarin, berarti gimana tuh? Nggak usah pakai olahraga apa biar anak main-main aja. Biar anak main aja. Oh ini anu tok kayak hari ini tok ya. Nek kegiatannya memang 3 hari, Ya. tapi saya Pak Kurniawan hari ini bulu tangkis. Harus bukti bisa uji di mana? KM.
yang akan bersama dan mewarnai Dunia. SMP Negeri 1 Buaran dan kita ini. Bersama-sama mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bersyukur hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi nyaman, hati kita akan menjadi penuh dengan cahaya-cahaya cinta. Tanpa syukur hati kita akan meruntuh, hati kita akan selalu galau, hati kita selalu gelisah. Kenapa saya katakan soal ini? Karena tema pada hari ini yang diangkat oleh Ibu Asin Siangira Bupati adalah budaya positif. Bagaimana menanamkan budaya positif, bagaimana mengembangkan budaya positif. Sini Bapak, saya tempatnya Bu budaya Vin positif yang sudah ada. Saya nanti moving. Baik lagi, Moving. baik lagi. Bapak Ibu, Sembari nunggu jam aja. dari rapor pendidikan yang saya baca dan saya coba telah Kok di live sih Pak? ada satu garis atau Ya, satu benang teman-teman. merah yang tempat saya menjadi agak kaget. Ternyata dari sekian jawaban-jawaban yang muncul Berarti nanti yang di-upload linknya. survei lingkungan belajar. Di sana ada satu garis yang membuat saya agak prihatin. Menganalisis itu ada satu faktor yang harus kita tingkatkan, harus kita perbaiki, yaitu tingkat kehadiran kita di kelas, tingkat kehadiran kita di sekolah. Itu menjadi sebuah warna yang insya Allah kalau kita akan perbaiki, itu akan menjadi YouTube-nya hal yang sangat bermanfaat bagi peningkatan mutu kualitas pendidikan di SMP Negeri 1 Buaran. Baik itu Bapak Ibu gurunya maupun Bapak Ibu kawan usaha. Kalau Bapak Ibu pakai sini. budaya memang tidak mudah, apalagi yang namanya disiplin. Itu mudah diomongkan tapi sangat tidak mudah untuk dilakukan. Memang kadang-kadang perlu dipaksa, tinggal pimpinan itu mau tidak memaksa. Kalau saya memaksa itu saya lebih suka dengan bahasa cinta, sehingga kadang-kadang orang-orangnya nggak tersentuh, padahal perlu juga Sentuhlah di dipaksa. atas. Nah, dipaksa nanti Bapak Ibu akan merasa terpaksa melakukan itu, terpaksa masuk kelas tepat waktu, terpaksa hadir di sekolah pada jam yang telah ditentukan, terpaksa. Nggak apa-apa, terpaksa. Baru setelah itu kita bisa mengatakan, oh ternyata bisa. Saya bisa hadir tepat waktu, saya bisa masuk kelas tepat waktu, saya bisa melakukan tugas sesuai dengan tupoksi dengan hebat saja. Nah, bisa terus menerus menjadi biasa. Dan yang biasa dilakukan terus nanti akan menjadi sebuah budaya. Karena disiplin itu hal yang baik, disiplin itu hal yang positif, maka nanti tujuan ini akan tercapai mengembangkan nilai budaya positif. Terus untuk mengubah itu semua dari mana? Bagaimana? Saya ingin berubah. Saya ingin mewujudkan budaya positif. Tapi saya tidak tahu mulai dari mana. Yang pertama komitmen Bapak Ibu. Komitmen sendiri. Saya akan berubah. Lurus, ojo tengah-tengah, kanan kiri. Itu wajah begitu. Itu juga begitu. Itu yang lebih tua dari saya juga begitu. Saya kan junior. Jangan Bapak Ibu, mulai dari komitmen. Dari komitmen didukung dengan integritas panjenengan, dengan pribadi panjenengan, dengan sesuatu yang menggelora pada dirinya. Baru setelah komitmen integritas dengan bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Berdasarkan tadi saya katakan kompetensi dan yang bisa berkolaborasi dapat positif itu baru kita sudah berinovasi.
orangnya itu kalau ngomong kok luar biasa. Ya iyalah, saya sudah tua. Jadi 60 tahun jadi guru sama profesornya. Tidak ada yang namanya kreativitas, tidak ada yang namanya inovasi kalau panjenengan di WA. Kalau panjenengan sendirian, tetap harus berkolaborasi, bekerja sama, bahasa kerennya bersinergi. Nggak ada ruginya kok bersinergi. Jangan lantas yang muda aja yang disuruh-suruh, yang tua, saya kan sudah tua, sudah pernah anak-anak yang muda dicontoh. Enggak, dulu yang tua agar bersinergi, membantu kepada yang muda agar ada hal-hal nilai-nilai positif yang bisa lakukan. Ini saja sebagai pengantar dari saya, sebagai langkah awal bagaimana kita mengembangkan budaya positif di SMP Negeri 1 Buaran, Kabupaten Pekalongan yang sama-sama kita cintai. Terima kasih, semoga menjadi sebuah renungan dan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tuhan atas sambutan dan pesan-pesannya. Semoga menjadi evaluasi bagi kita semua terkait pembelajaran dan terkait sikap kita masing-masing. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh salah satu perwakilan PIB Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Buaran kepada Ibu Asri Nira Bugandari. Saya silakan. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Buaran, yang saya hormati pula dan saya cintai, Ibu, Bapak Guru, dan staf PU SMP Negeri 1 Buaran. Salam. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Tidak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena di sini kita sudah kumpul dalam acara penyampaian ilham diseminasi budaya positif dari saya tanpa halangan suatu apapun dengan kesehatan dan kesadaran penuh. Di sini saya berdiri di sini di depan ibu bapak semua, bukan berarti saya yang paling mengerti. Saya bukan yang mau menggurui bapak ibu guru, tapi saya ingin sharing aja tentang apa yang sudah saya dapat dari pelatihan calon guru yang saya sudah pelajari hampir 2 bulan. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti bisa bermanfaat tentunya bagi saya pribadi dan ibu bapak guru serta tenaga administrasi sekolah. Langsung mohon bapak ibu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan sebelumnya tulisannya sudah kelihatan nggak sih bapak ibu? Apa saya terlalu susah nggak menghalangi? Kelihatan ya? Oke. Saya ingin nanti slide yang saya tampilkan, silakan bapak ibu guru menyebutkan warna apa yang tertampil atau terpampang di slide, ya. Apa aku naik mana pak? Ya. Tapi aku naik sama ini. Ini, oke pak? Ya. Aja aku naik dulu. Oke. Slide pertama
Oren ya? Saya salah ini. Oren ya harusnya. Aku di sini coklat. Nah, kan? Iya. Selanjutnya. Apa? Hijau. Kebiasaan. Selanjutnya. Apa itu? Kuning. Kuning. Ya, Bu Irma, kuning. Soalnya error gini. Apa itu? Hitam. Oke. Ini menebak warna. Langsung saja. Tidak sini error. Untuk awalan, saya ingin bertanya kepada ibu bapak semuanya. Dijawab, tapi tidak usah Jujur-jujurnya. bersuara sendiri. Tapi disimpan dulu jawabannya ya. Saya ingin memberikan pernyataan ini, menanyakan, apakah satu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Disimpan kok ya disimpan dah. Oh iya, saya tanya Mas. Iya, tak jawab nih. Saya mau tanya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Itu apa? Tidak selalu. Kadang-kadang. Oke, yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Enggak juga. Bisa iya, bisa enggak. Saya bisa tidak. Tergantung ya. Ya. Yang ketiga, guru harus selalu memberikan solusi terhadap semua masalah siswa. Iya. Tidak. Oke. Tidak. Setelah setuju, setelah tidak. Terakhir. Guru berperan sebagai teman. bagi Iya. siswa. Iya. Ya, Kalau saya ya. setuju berarti ya? Setuju. Dalam yang saya paparkan nanti, apakah akhirnya jawaban Bapak Ibu Masih sama. atau berbeda? Nah, kita akan saya akan memaparkan tentang positive mindset. Positive mindset. Sok bahasa Inggris. Budaya positif, berpikir positif, mindsetnya berpikir ya. Pola pikir. Ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sebelumnya, nilai-nilai kebajikan yang tertanam di sekolah itu misalnya apa itu Ibu Bapak? Nilai-nilai kebajikan. Salim sama guru tuh masuk enggak sih? Misalnya apa? Nilai-nilai kebajikan misalnya apa? Jujur, hah? Rajin, gotong royong, tanggung jawab. Masih banyak ya? Saling menghormati. Kita upaya untuk mewujudkannya. Nah, ini yang kita pelajari adalah 6 nanti konsep inti terciptanya budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah posisi kontrol dulu, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sekarang kita bermain sebentar Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu berpasangan dengan teman yang dekat. Teman dekatnya, yang satu berperan menjadi A, yang satu berperan menjadi B. Oke, nanti yang A tugasnya mengepalkan satu tangannya, terus coba bayangkan kalau yang ada di kepala tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang berharga sekali untuk Bapak Ibu. Oh, Ya. tiket konser. Apa aja? Ambil konser boleh, makanan kesukaan boleh, apapun itu yang berharga yang penting buat Bapak Ibu. Terus yang B atau temannya tugasnya bagaimana caranya pokoknya biaya caranya dan kepala tangan Bapak Ibu itu mau dibuka. Jadi yang A itu tugasnya mengepal dan menjaga agar tidak melepaskan kepala tangannya, dan yang B itu berusaha
Caranya bisa buka tangannya A. Boleh membujuk, menghargai, jangan memakai lagi ya. Boleh menawari dengan uang bebas ya. Paham ya? Coba, ayo sebentar saja. Monggo Bapak Ibu guru sama orang di boleh ngiting-ngiting, boleh bebas, boleh ngiting-ngiting. Oh, nyeting-nyeting ya gini jadinya. Boleh ngiting-ngiting, boleh ini no. Yang A siapa? Yang A siapa? Yang B siapa? Boleh kita dua-duanya kita narik oke. Bukan, satu ngepal, satu berusaha buka. Berusaha buka ini. Dia dibuka. Kuat loh ini. Yang ngepal salah satu yang berusaha buka. Wah, ini ajak sekarang. Gini kan boleh ya. Ini sesuatu yang Kapan bunga aku di Oke, sebentar untuk kita semua. Oke, apakah tadi ada yang buka tangannya? Tidak ada. Bagaimanapun caranya tidak ada. Itu artinya apa Bapak Ibu guru? Oh, satu yang berada nggak boleh dilepas. Berpegang teguh. Berpegang teguh. Karena keinginan dari Diri sendiri. diri sendiri. Diri sendiri tidak menginginkan. Udah pintar teman. Diri sendiri tidak ingin membuka. Error lagi. Ada Betul pintar ya. instinktif dari dalam diri kita sendiri karena kita Keinginan ingin apa namanya? membukanya. Instinktif. Itu yang akan kita tanamkan Intrinsik. 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 dasarnya bisnis positif yang akan kita jalankan. Berarti apapun Ikut tak? yang dari luar itu ternyata tidak dapat kalau dari dalam diri kita itu Enak-enak kita apa juga tanam. kan? Begitu ya? Selanjutnya. Nah, ini kita akan membahas tentang paradigma perdosenan teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apakah sampai saat ini Bapak, Ibu, Bapak semua berpikiran kalau guru itu mengontrol murid? Oh iya, masih. Orang Pak ngapusi banyak. Iya. Ya, masih. Kalau misalnya ada Ibu Bapak memberikan PR, apakah semua itu bakal mengerjakan? Itu kan kita tidak bisa mengontrol kan murid tidak mengerjakan PR itu kan berarti kan tidak semua murid bisa kita kontrol. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dapat dan bermanfaat. Apakah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu bisa? Tidak bisa. Tergantung Ilusi bocah. bahwa kritik dan membuat orang merasa Salah. dapat menguatkan karakter. Tidak semua ya. Nanti kan kalau kita mengkritik, misalnya ada Ghosting ya. kalau udah ada murid sudah Istilahnya berikan ghosting. tugasnya, tapi ternyata kok yang ini toh, nah itu kan nanti kan bisa membuat Ya Allah, aku sangat murid mencintai kecewa. yang ini. Tapi adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ya, itu masih kembali ke tadi kalau murid pun juga mempunyai hak, ya. Tidak hanya orang dewasa. Balik ke sana, tapi aku full Indonesia. Saya di sini tak punya tahu gitu. Kok kaitan kembali? Kirim tentang apa lu dengan gitu sih? Aduh, kenapa ini namanya? Udah. Dari berangkat keras. Ini saya berapa mau berangkat sama pada saya minta bantuannya nanti besok. Berangkat keras saja ya. Ya. Nah,
disiplin positif. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita telah menumbuhkan kalau anak itu melakukannya dengan senang hati, tidak ada ancaman dari kita, tidak ada sokongan ataupun hukuman. Rayuan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah Ibu Bapak sebutkan itu ternyata sudah tertanam dalam profil pelajar Pancasila yang biasanya sudah kita dengar Selama yang Merdeka Belajar. yang sering kita dengar. Profil pelajar Pancasila apa aja, Ibu Bapak? Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Aku Pak nanya Bu. mandiri. Oke. Ternyata sudah di luar kepala. Ya. Sampai sini dulu apakah ada yang ditanyakan? Tidak ya? Nah, sekarang kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Ibu Bapak bisa dilihat 1, 2, 3. Apa yang menjadi motivasi Ibu Bapak melakukan suatu kegiatan atau suatu hal? Yo, yang mana? 1, 2, atau 3? Apakah 1? Apakah 2? Apakah 3? Apa Mbak? 3 dong. Oh, 3. Merdeka. 3. 3. Oke, Bu Irma sudah 3. Bu Irma apa? Yang nomor berapa? 3. Mereka. 3. Jadi nggak Bu Tri? Nomor 3. Oke. Ternyata sudah sebagian besar pilihnya nomor 3. Berarti yang dilakukan untuk yang satu bilang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tidak ada yang seperti itu. Tapi murid kita seperti itu enggak? Kalau murid iya Bu, nggih. Soalnya kita udah dewasa jadi mesti milih 3. Ini yang baik-baik kok ya. Dan nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau Iya, orang lain. pasti. Kan mending dapet. Ya. Kalau anak Untuk kecil. nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan Belum. nilai yang mereka percaya. Belum. Anak kecil belum. Pengen apa gitu. Apakah menurut Ibu Bapak setelah mengajar kemarin-kemarin itu ada orang yang nomor 3 murid kita? Jarang. Jarang. Belum mikir gitu. Ya ada tapi Ada beberapa enggak. tapi kebanyakan pasti nomor 1 dan Nomor 1 banyaknya. dua. Nomor 1 kebanyakan. Itu karena belum ada nilai hukuman itu tidak nyaman ya. Sama sekali enggak. Hukuman itu tidak nyaman. Terus kalau konsekuensi itu tidak nyaman bagi murid, tapi nyaman bagi kita. Ya. Satu Kalau- pihak. Kalau restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Seperti itu ya. Nanti kita pelajari bisa baca sendiri terlalu banyak. Nah ini saya rangkumkan. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, bisa berupa fisik dan Iya. Psikis. Biasanya hukuman itu seperti apa sih?
Berarti kayak walaupun itu sudah disepakati bersama. simbiosis Ya, parasitisme. seperti itu. Kalau tes Iya, Lin. adalah proses Parasitisme. pembinaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka Mbak. dengan karakter yang lebih kuat. Mbak gue masih Itu supervisi menurut dosen supervisi di tahun persilangan 2004. Jadi restitusi adalah kesepakatan jatah persilangan. antara kita dan murid supaya tidak ada Kok dijak dolanan kan Mbak Angelina kan tidak ada dalam salah satu dirugikan. Mbak dijak dolanan kan cuma Kesepakatan, rampung-rampung. ya. Nah, ini Ibu Bapak, di sini ada beberapa pernyataan. Menurut Ibu Bapak, kalau mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk konsekuensi apa hukuman? Hukuman Konsekuensi apa hukuman? nomor 2 sing hukuman dia. Hah? Karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Kenapa dikasih lima ini? Konsekuensi karena dia terlambat. Makanya Itu terencana. menulis Ah. Oh sudah ada 100 aturan. kali. Ya, karena itu perbuatan yang dia Otak peroleh orang yang karena mengontrol terlambat. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Hukuman itu. Hukuman karena Jelas. itu termasuk Fisik. fisik. Oke. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Konsekuensi. Konsekuensi. Yang konsekuensi ada hukuman nih. Konsekuensi. Oh. Berjemur loh. Dijemur. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Hukuman ya? Hukuman. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat kulit dibuat dalam KJOK. Konsekuensi. Karena sudah Terlambat itu 10. termasuk dalam sikap Tata aturan. KJOK. Jadinya lari mungkin kalau terlambat dalam pelajaran PAI suruh menghafalkan ayat kursi itu masuk konsekuensi. Pelajaran PAI terlambat suruh lari lapangan Nggak nyambung. hukuman. Situational berarti. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, kalau kita memberikan penghargaan atau hadiah, itu mempengaruhi, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini bagus nggak Bapak Ibu? Hukumannya. Misalnya, siapa sih belum maju, kok tak beli permen? Nah itu kalau 1-2 kali itu nggak apa-apa, tapi kalau terus Dosen. kan itu bangkrut. Kok bocahnya tidak mau melakukan kalau Tidak diberi. beri hadiah. Terus penghargaan itu tidak efektif, sama ya. Terus penghargaan merusak hubungan, Bisa bisa. Kalau iri satu iri, sama ya, lain benar, temannya. Bu, iri. Misalnya saya Kan terus terus. aku ke orang, nah, itu kan bisa merusak hubungan. Misalnya gini, Bangke terus di es krim karena aku orang. Ah. Ya kan? Iya, iya. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya pasti. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Ya, sama ya. Bisa. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Boleh lah Ya, tadi kan betul mau ya. iri Terus tadinya males. penghargaan itu menghukum. Bisa menghukum anak sendiri Ya. kok. Penghargaan itu malah menghukum. Itu kan bisa dijelaskan karena adanya tadi iri. Iya. Terus Jadi dari atas itu ya. blame Terus oneself. yang paling penting adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Jadi tidak tanpa Hukuman. penghargaan Tanpa
tanpa pasti guru hubungan itu akan sudah mengalir melakukan kesadaran. kewajibannya. Nah, sekarang sebelum ke keyakinan kelas, apakah ada yang ditanyakan dulu nggak? Lanjut ya? Jawab. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa? Ibu Bapak? Kalau peraturan, kenapa? Bu. Karena kesepakatan bersama. Saya pengen mendengar suaranya. Bu Partini. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Oke, tepuk tangan untuk Bu Partini. Iya. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Kalau kata Bu Partini karena keyakinan itu berangkat dari hati. Kalau peraturan dibuat orang lain dan Barusan ada karena Bupati terpaksa. Nah, sebelumnya kalau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Roda 2. Kenapa memakai helm saat mengendarai motor, Bapak Ibu? Untuk keamanan diri sendiri. Untuk keamanan sendiri itu kalau sudah terpatri dalam hati. Kalau biasanya Alah sumuk takut sama polisi. Oh. Terus apa lagi? Biar nggak panas, Bu. Biar itu panas. Itu termasuk dari dalam ya. Itu berikan peraturan, ya. Itu masuk peraturan. Karena kita tidak ikut membuatnya, tapi kita harus menjalannya. Itu termasuk peraturan. Kalau yang kedua, kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Itu keyakinan atau peraturan? Menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat itu peraturan atau keyakinan? Keyakinan, karena dari diri sendiri. Oke. Yes, peraturan. Berarti nggak usah dijelasin. Mantap ini. Jadi keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan dan motivasi yang sudah disepakati. Terpatri. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi, benar kata Bu Fatih tadi, kalau keyakinan itu dari dalam diri sendiri, tapi kalau peraturan itu yang membuat orang lain dan kita menjalankan. Apa-apa kenapa di situ? Nah, ini proses membuat keyakinan kelas. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas, tetapi belum sampai di titik dilekatkan di dinding. Ya, nanti saya berharap kalau setelah ini Ibu Bapak bisa membuat keyakinan kelas di kelas Ibu Bapak sendiri. Prosedurnya adalah satu, mempersilakan murid di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Berarti kemarin saya membagikan sticky note pada anak saya 9J, suruh silakan tuliskan salah satu aja keyakinan yang ingin kalian jalankan di kelas. Semuanya pada tulis tuh, tulis semuanya. Terus yang kedua adalah mencatat, berikan ditulis. Terus yang kedua adalah dan ketiga ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya jangan berangkat terlambat. Itu diganti dengan ya benar, datang tepat waktu. Harus positif. Iya, pokoknya jangan diganti yang positif. Terus tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya meninjau ulang dan menyetujuinya dengan tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Berarti harus dikelompokkan dari yang setipe. Semuanya dikelompokkan. Terus dipilih. Biasanya keyakinan kelas itu
kecil dari 3 sampai 7 saja, jangan banyak-banyak. Ya ada loro, telu. Jangan 2, jangan 1 ya. 3 sampai 7 kalimat. Terus setelah selesai itu dicatat, ditulis di mungkin bisa di print atau ditulis di menggunakan kertas apa ya tuh, asturo apa ya, atau yang membuat anak itu senang atau melihatnya itu senang. Setelah itu ditempel terus ditandatangani semuanya, semua warga kelas, dari guru, murid, dan murid aja. Ya, satu kelas tersebut. Wali Nah, itu kelas. yang wali kelas maksudnya, ya, wali kelas. Nggak kelihatan ya? Nah, ini keyakinan yang kemarin saya buat. Jadi anak menempelkan, terus saya mengelompokkan, terus kita ubah menjadi kalimat yang positif. Terus kita sepakati ada 4 keyakinan yang saya kita dan ada kursi anak sih. saya sepakati. Ini ada 4, Oh, ya, ada berangkat tepat waktu, menaati peraturan sekolah, saling menghormati dan menghargai antara warga tua, dan menjaga kebersihan kelas. Bambangnya beda. Itu keyakinan yang saya dan anak saya buat. Nah, kita sampai ke posisi kontrol. Oke, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol: penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut ibu, bapak, semua yang paling cocok atau yang sudah yang selama diterapkan ibu bapak yang mana? Yang nomor 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 atau 5? Posisi kontrol. Posisi kontrol ibu bapak di mana? Yang paling sering. Yang paling sering dan yang diyakini itu yang baik. Ini yang baik mah 3. 3, teman, Sama pemantau. manajer. Pemantau ya. Simpan dulu jawabannya. Kita akan melihat video. Di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini yang pertama adalah ya, posisi hukum. Bisa dilihat. Sampai 5 kali. Bidangnya. Iklan. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi itu adalah posisi penghubung. Dan nanti kita lihat dulu, kita lihat video selanjutnya dulu, baru kita ini yang posisi membuat merasa bersalah. Tapi kita terlalu lama. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu
kan masih jam 11. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering sama orang tua dong. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi kan kalau ibu dengan bapak kepala sekolah. Anak cepat kelas. Maaf Bu. Maaf sekali. Nah, itu ya pembuat rasa bersalah. Sekarang kita ke yang ketiga yaitu teman. Teman. Kita teman. Ini semuanya Naren. Yang utama. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Kamu ini ada aja. Nah, itu adalah posisi teman. Kita yang keempat, posisi pemantau. Oke. Terus kanan. Kanan. Berapa posisi? Ini posisi pemantau ya, keempat. Tahu jam. Naren! Jadi wis nak salah aja. Mau beles oke gue mah. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus ke sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, Bu. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu ya, manajer. Terakhir, maaf, itu pemantau. Dan terakhir adalah manajer. Apalagi aduh. Nan! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah
lupa menyetel alarm saya, Bu? Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan bunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kesempatanmu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi. Oke, Bapak Ibu, kita sudah melihat istilahnya video simulasi tentang posisi kontrol ada 5. Nah, kita akan bahas satu-satu. Penghubung tadi nadanya tinggi, ya kan? Terus bahasa tubuh, rotot, bisa menunjuk, menghardik. Itu adalah ciri dari posisi penghubung. Apakah ibu bapak di sini tidak ada yang tidak pernah melakukan posisi ini? Kayaknya semuanya pernah ya. Gak apa, itu manusiawi. Saya juga lah. Dampaknya apa dampaknya? Dampaknya yaitu kemungkinan murid marah, dendam, ya. Dendam, Bu. Apalagi anak kita anak ini Luar biasa. luar biasa, Istimewa. istimewa. Mungkin Dia kan bisa menjadi yang tidak menyukai kemampuan kita, ya. Terus posisi pembuat rasa bersalah, ada yang melas. Emang kalian tidak kasihan sama ibu? Tuh, overthinking bisa nggak, Bu? Anaknya jadi overthinking. iya, anaknya bisa jadi merasa bersalah nih namanya. Murid akan merasa bersalah, menjadi orang yang gagal, merasa dirinya itu gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu dampaknya kalau kita menggunakan posisi membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, tadi ya, nadanya ramah, sangat ikrip dan bercanda, senyum, ya, lakukan ya demi ibu. Itu tadi ya, itu adalah posisi teman. Tapi begitu pun juga masih dampaknya. Dampaknya apa? Silakan ya. Murid memang merasa senang, akrab, Demi tapi ibu deh juga pokoknya. bakal tergantung pada Iya, salah satu gurunya. guru. Betul. Kalau nggak guru itu nggak gitu. Nah itu, Tapi kan jadi favorit gurunya nanti. iya. Nggak pernah marah gitu. Yang keempat, posisi pemantau. Ada suaranya datar, bahasa tubuh formal, ngomong sing lempengan. Wah, bener. Dampaknya, memang murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar. Terus guru harus tetap memantau. Seperti tadi kan, nanti jangan lupa istirahat tambahan jam. Berarti kan itu kan pasti gurunya juga harus ikut memantau kan ya. Terus yang kelima adalah manajer. Nadanya lulus, tercipta identitas positif, menanyakan pertanyaan bermakna, membantu siswa menemukan solusi, dan dampaknya adalah murid menjadi mandiri dan percaya diri untuk memecahkan masalah sendiri. Jadi tadi itu kan Naren ditanyai apa yang harus dilakukan, kenapa tidak ada suara yang meledak-meledak. Jadi setelah melihat dan mengetahui ini, posisi kontrol yang baik untuk kita nomor berapa? Manajer, ya. Walaupun tidak dipungkiri mungkin 1-2 kali kita bisa menjadi posisi yang nomor 1 dan nomor 2, ya tidak masalah. Kita kan manusia biasa, ya kan Bapak Ibu Guru. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kan kita selalu ingin menjadi lebih baik. Jadi ingin selalu menempatkan diri di posisi yang ke-5, posisi manajer. Kalau berusaha aja dulu. Iya.
Nah, ini kita ke kebutuhan dasar manusia. Apa aja? Bisa dilihat. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kesenangan dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Di kamera mesem memang lagi ganti. Nomor 5, kesenangan. Di kamera mesem Ini kebutuhan manusia ya, bukan murid, bukan guru, tapi manusia. Nah, ini sebelumnya kita identifikasi dulu. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Itu termasuk kebutuhan yang apa? kesenangan. Kesenangan, ya. Dari 5 ini ya. Nomor 2, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu posisi itu. Hah? Apa yo? Kebutuhan yang mana? Kasih sayang. Kasih sayang. Nomor 3, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Hah? Penguasaan. Iya, penguasaan. Nomor 4, ibu guru bilang, aku tidak boleh bernyanyi sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Apa? Kebebasan. Terakhir, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit yang baru. Apa itu? Apa coba? Hah? Apa? Enggak, bukan. Apa? Ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Iya, akhirnya bisa diterima. Nah, ini selanjutnya dulu, dunia berkualitas. Dunia berkualitas. Apa? Saya mau tanya, yang ada di dunia berkualitas dengan itu ya seperti apa? Bu Irma. Yang ada di sekeliling, yang ada di pikiran jenengan kalau jenengan dengar dunia berkualitas. Siapkan siapa-siapa yang ada di pikiran yang di pikiran Anda. Siapakah ya orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Keluarga, rekan kerja, siapa yang penting ya? Sudah, oke. Yang teratas, keluarga dan rekan kerja. Nomor 2, nilai-nilai kebijakan apa yang terpenting dalam hidup Anda, Bu Alwi? Tanggung jawab karena kita sebagai pribadi harus hidup selalu bertanggung jawab dengan apa yang ada dalam diri kita. Kesehatan, terus jabatan dan lain-lain. oke, sangat bagus. Mungkin jawaban Bu Alwi tanggung jawab, mungkin ada jawaban lain yang jujur, disiplin, itu semuanya ya, baik-baik. Nomor 3, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Apa? Bu Atik? Sifat. Yang tanggung jawab. Oke, tanggung jawab ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pencapaian apa yang sangat Anda banggakan? Kira-kira ayo sampai Bu Rina mau tanya, pencapaian apa pencapaian Anda yang Anda sangat Anda banggakan? Apa aja? Mendidik anak-anak saya dan mendidik anak-anak bangsa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Terus, apa pekerjaan dalam kerjanya? Karena kita guru, mungkin menjawabnya menggunakan guru ya. Terus ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa
lainnya ya. Jadi perjalanan bagian yang penting dalam perjalanan hidup saya adalah menjadi seorang guru. Itu saja, Bila. Terima kasih. Oh ya Mbak, Bu, Mbak. Terima kasih. Terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Saya ingin mendengarkan suaranya Bapak Cipto. Apa yang paling bermakna dalam hidup Bapak? Bisa bermanfaat untuk orang lain. Baca. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu ya. Itu adalah dunia berkualitas. Nah, kita terakhir. Kita sampai ke segitiga restitusi. Namanya juga segitiga, berarti ada 3 tahapan. Tadi segitiga restitusi. Restitusi tadi apa sih, Bu Bapak? Apa itu restitusi tadi? Mungkin ada yang masih ingat? Restitusi? Coba kita lihat lagi restitusi. Nah, penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan mereka lebih kuat. Nah, ini segitiga restitusi. Ada 3 tahapan, ya. Namanya segitiga itu pasti ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu bisa dilihat atau dijadikan dengan pernyataan yang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi terus kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini, seperti itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya menanyai cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah. Terus kamu tentu punya alasan, setidaknya alasan mengapa melakukan seperti ini. Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah menanyakan keyakinan. Jadi ditanyakan, mungkin keyakinan apa yang sudah kamu langgar, atau yang keyakinan yang jadi kesepakatan yang sudah kita buat itu seperti apa, seperti itu. Itu adalah segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya kita lihat video lagi. Agar dapat membuat kebiasaan positif. Sisi pertama adalah hina. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari dari di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung tanya Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Walaupun kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi.
tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas, tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling hargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Menurut Bapak Ibu yang diperlihatkan tadi itu posisi kontrol gurunya sebagai apa? Masih ingat nggak tadi posisi kontrol? Manajer. Iya, manajer. Sudah selesai. Nah, sebelum saya selesai memaparkan, saya mau tanya tadi ke awal tadi. Nah, ini kita tinjau kembali. Yang pertama, setuju sama saya? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tidak setuju karena tadi ya ada sesuatu yang tidak baik. Walau mungkin jangka pendek bagus tapi jangka panjangnya juga. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Tidak, tidak ya. Nomor tiga, guru harus selalu memberikan solusi terhadap semua masalah siswa. Tidak, berarti di sini guru dan siswa mencari solusi atas permasalahan siswa yang ada. Nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju? Peran guru yang berfungsi sebagai apa? Manajer. Berarti kalau guru berteman guru berperan sebagai teman siswa, itu mungkin bagus tapi kurang. Tergantung. Iya, yang terbaik adalah posisi manajer. Oke, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari budaya positif yang sudah saya pelajari. Mungkin nanti Bapak Ibu mau bertanya, jangan bertanya, ya. Orang kan. Kalau ada pertanyaan bisa nanti setelah ini saya kembalikan ke guru acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada Bu Wasintiani atas paparannya tentang budaya positif. Mari kita tepuk tangan untuk pemaparan dari Bu Lira. Semoga budaya positif tadi yang dipaparkan oleh Bu Lira dapat menginspirasi kita dan juga dapat diterapkan di SMP Negeri 1 Barat supaya selain bisa mendisiplinkan secara positif juga membuat siswa menumbuhkan motivasi dalam dirinya sendiri, kemudian juga tadi ada keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas dengan persetujuan dari seluruh siswa dan juga wali kelas, jadi bukan peraturan gitu. Kemudian juga kita jadi tahu sebenarnya kita itu posisinya selama ini sebagai apa selama mengajar ataupun di luar sekolah.
di dalam kelas ataupun di luar kelas. Selain itu kita juga menjadi tahu mengenai kebutuhan dasar manusia, dan juga tadi dijelaskan juga tentang segitiga restitusi yang bisa menjadi pemecah masalah terkait bagaimana strategi untuk menghadapi siswa. Baik, saya selaku pembawa acara pada diseminasi budaya positif kali ini, sebelum saya tutup, saya mohon maaf jika ada tuturan tindakan saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Mira tadi atas paparannya berkaitan dengan diseminasi budaya positif untuk kegiatan pendidikan. Menurut pendapat saya setelah mendengarkan paparan tadi juga saya amati memang ini hal-hal yang perlu kita tingkatkan kualitasnya untuk di sekolah kita sebelum jadi budaya. Tentunya kita harus memilah-milah dulu antara mana peraturan, mana keyakinan dan sebagainya, sehingga nanti kita bisa timbul budaya yang positif di sekolah kita. Tentunya Bapak Ibu juga harus tetap mengembangkan kemampuan, tetap berkarya. Itu saja yang bisa disampaikan, dan selamat buat Bu Asin atas paparannya. Mudah-mudahan bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sintian Dewa yang sudah memaparkan tentang budaya positif, salah satunya adalah disiplin positif. Dari paparan yang Bu Mira sampaikan, ini sangat membantu dan menginspirasi saya agar saya lebih berdisiplin lagi dan menerapkan budaya itu dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian langkah yang akan saya ambil ke depannya tentunya selain menerapkan budaya positif itu dalam pembelajaran, saya juga akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan orang-orang hebat seperti Bu Cynthia dan kepala sekolah atau orang guru lainnya agar ke depannya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Positifnya pada pelajaran ini, dari diseminasi tersebut kita bisa berinteraksi dengan sesama guru dalam sistem pelajaran, yaitu sebagai mengajar. Kita juga bisa belajar mengenai budaya positif yang harus kita tingkatkan di lingkungan sekolah. Harapannya Bu Asin yang kedepannya semakin menginspirasi para guru-guru, khususnya anak-anak yang positif.